berdiri, mengejar cita, meraih mimpi suci. Dengan tekad dan semangat membara, SMK tercinta, tempat kami berkarya. SMKN Matu Cibatu, tempat kami mengabdi, menimba ilmu, membangun negeri. Di sini kami berjanji setia, menjunjung tinggi ilmu mulia. Dalam setiap langkah dan usaha, kami berjuang demi masa depan bangsa, dengan bimbingan guru yang bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kusnadi, SAG, CGP Angkatan 11, SMKN 1 Cibatu, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan praktek coaching selaku observer. Untuk itu kita perhatikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak Hilman. Selamat pagi juga, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini dalam hal pra-observasi ini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Dan bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, kita akan berbicara mengenai tentang tujuan dari observasi kelas yang akan kita lakukan ya. Iya. Sebelumnya kita mulai, barangkali apa yang akan Bapak capai dalam supervisi kelas ini? Tujuan dari observasi ini nanti saya sebagai coach atau nantinya supervisor di kelas nanti terhadap coaching, saya ingin melihat peningkatan kualitas pembelajaran, Pak, khususnya nanti dari segi metode pembelajaran yang dipakai, pendekatan pembelajaran yang dipakai di kelas, mungkin itu, Pak, yang akan ditingkatkan atau yang akan kita kembangkan. Oh, jadi berfokus pada peningkatan kualitas dalam proses pembelajaran. Iya, betul. Tapi barangkali ada tujuan lain lagi yang lebih spesifik yang sudah ingin Bapak capai barangkali. Tujuan yang lebih ini saya kira tercapainya tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru nanti, Pak. Jadi nah, untuk mencapai ke arah sana bagaimana, Pak? Saya kira untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tersampaikan ke anak, terus peningkatan kualitas, kita harus melihat dari persiapan guru juga, Pak, dalam menyampaikan atau merencanakan proses pembelajaran, gitu, Pak. Itu untuk perencanaannya, mungkin seperti itu, Pak. Untuk kedepannya barangkali opsi yang paling utama. Untuk opsi saya kira pas pelaksanaan bagaimana caranya guru harus bisa merangsang keaktifan siswa untuk proses belajar itu benar-benar terlihat terpusat ke anak gitu, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah barangkali itu yang telah Bapak rencanakan. Barangkali mudah-mudahan nanti dalam proses pelaksanaan observasinya itu berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Itu saja barangkali ya, Iya, Pak. Pak Iman. Terima kasih atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan sukses. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uli. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Terima Bapak kasih. gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Gini Bu Uli, terima kasih sudah meluangkan waktu Ya, di Bapak. sesi observasi ini. Seperti kita ketahui, ini kegiatan ini, supervisi akademik ini biasanya kan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, kira-kira dari supervisi akademik ini
apa yang ingin dicapai oleh Bu Wiwi? Kalau saya Pak ya, rencana saya adalah yang pasti adalah meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan kualitas sebagai guru mengajar di kelas seperti itu Pak, itu yang saya ingin gitu Bapak. Itu yang ingin saya capai. Saya kira bagus apa yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwi, yaitu meningkatkan kualitas guru di kelas, gitu kan. Nah, apakah ada tujuan yang lain? Tujuannya yang selain itu adalah yang pasti adalah pengembangan diri Pak. Tadi ya pengembangan diri di mana saya di kelas di area sekolah, karena saya sebagai guru BK Pak ya, pasti bukan hanya di kelas tapi untuk mengelola anak juga dengan kelola di keluarga di guru-guru juga. Jadi lebih pengembangan diri, lebih sabar dan lebih aktif, lebih baik dan pasti lebih berkualitas seperti itu Bapak. Saya kira bagus keinginan dari Bu Wiwi, dari pertama meningkatkan kualitas, kedua pengembangan diri gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Wiwi apa sudah berjalan dari dua ini? Alhamdulillah Pak. Kalau untuk kualitas belajar ya pasti saya masih berusaha ya Pak ya. Ya berjalan gitu karena memang di sini banyak hambatan pasti ada Pak gitu. Apalagi saya sebagai guru BK ya dengan Dr. Seleng di SMP 1 Bangan Cikau itu memang luar biasa Pak, memang banyak siswanya. Saya harus masuk kelas dan harus menangani bukan kasus sih sebenarnya, ya ada sesuatu pasti ada yang namanya setiap sekolah gitu. Jadi ya setengah berjalan lah Pak, karena memang belum maksimal seperti itu. Kira-kira hambatannya apa? Yang pasti hambatan adalah karena saya kerepotan. Dalam arti kerepotan gini Pak, untuk bagi-baginya ya, sebagai kadang saya ngajar ke kelas, kadang saya mengatasi kalau ada kasus kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Dan itu yang bikin saya rada-rada susah untuk saya mau ke kelas nih, mau belajar, mau tentang apa gitu. Pengen mengembangkan manajemen saya di kelas atau kualitas saya belajar, tapi karena harus menyelesaikan masalah kasus apa, jadi kayak terhambat seperti itu Pak. Baik. Ya. Berarti hambatannya itu manajemen pengelolaan kelas. Iya gitu Pak. Kan? Dan waktu juga Pak. Pengelolaan kelas dan manajemen waktu. Iya benar. Kira-kira solusi untuk masalah ini apa Bu Wiwi sudah merencanakan apa gitu untuk penyelesaian masalah ini? Saya rencana gini Bapak. Saya sudah kemarin juga ngobrol ya, karena kemarin ternyata di SMP saya ditambah lagi guru BK, memang bukan guru faknya ya sesuai dengan mapelnya gitu, tapi alhamdulillah kemarin ditambah 2 lagi nih guru BK, walaupun dia bukan guru bidangnya, tapi saya bagi gitu, saya kebagian kelas 7 sama kelas 8, jadi kelas 9 dikasih sama 2 guru ini gitu. Jadi saya bisa untuk mengelola kelas seperti itu. Jadi kalau ada masalah mungkin saya lebih ke prioritasnya kelas 7 dan kelas 8. Saya jadi bisa membagi waktu untuk masuk kelas dan menangani kasus. Itu rencana saya ke depan yang baru saya akan lakukan. Terus tadi Bapak kan nanya tentang yang pengembangan diri juga Pak ya. Pengembangan diri insya Allah sih, apalagi sekarang kan banyak online ya Pak ya. Ada PMM gitu. Jadi saya akan berusaha apa ya, lebih optimal melaksanakan PMM kali Pak ya, aksi nyata atau apapun dengan rekan sejawat, dengan MGBK, kalau di saya mungkin Bapak kayak MGMP lah itu Bapak rencana saya. Saya kira rencana yang bagus Bu. Nah, dari rencana-rencana itu kira-kira apa prioritas yang pertama yang akan dilakukan? Opsi pertama adalah yang pasti saya manajemen kelas dulu Bapak. Karena saya pengen masuk kelas tuh karena memang BK ya Pak ya, karena banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik saya, terutama kedisiplinan gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang anak-anak dengan update yang seenaknya seperti itu. Makanya dengan masuk kelas saya mengasih informasi bahwa tata cara penggunaan HP atau media sosial dengan baik. Mungkin itu solusi saya untuk mengurangin masalah di sekolah saya. Jadi saya lebih masuk kelas dulu gitu. Rencana yang luar biasa Bu. Iya. Nah,
kapan kira-kira akan dilaksanakan? Rencana sudah berjalan Pak dari kemarin, baru seminggu 2 minggu ini, karena memang kemarin kita kesepakatan dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, kita tidak boleh membawa handphone anak-anak Pak. Sekarang mulai dari kemarin, siapapun yang membawa handphone harus izin dengan kita gitu. Kalau tidak, pasti tadi ada konsekuensinya seperti itu Pak. Sudah berjalan, dan doakan ya Pak ya, berjalan ya Pak ya, seperti itu ya. Saya kira luar biasa Bu Wik, Iya. apa yang disampaikan Bu Wik tentang permasalahannya, terus opsinya, dan rencana prioritasnya gitu. Saya mengucapkan terima kasih Bu atas kesediaan Bu Wik melaksanakan observasi ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Wik bisa Iya. berjalan. Amin, amin, Dan Bapak. di kemudian hari mungkin kita perlu lagi ada observasi Iya, dalam, benar, Bapak, dalam ya. berupa refleksi atau mengkalibrasi Iya. dari kegiatan atau yang direncanakan oleh Bu Wik. Siap, Bapak. Apakah Bu Wik bersedia? Oh pasti Bapak, nanti saya bisa minta saran dari Bapak seperti Iya. itu Bapak ya. Terima kasih Bu Wik Iya, atas terima kasih, kesediaannya. Bapak. Saya ucapkan semangat. Iya, benar Apa Bapak. yang direncanakan Iya, siap. harus bisa dievaluasi. Nanti kita melaksanakan dalam bentuk refleksi yang lainnya. Iya. Begitu aja Iya, yang Bapak, bisa saya makasih, Bapak. lakukan. Terima kasih. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Selamat siang juga Pak. terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Bapak setelah observasi kelas dilaksanakan, Pak? Alhamdulillah Pak. Sekarang perasaan saya lega. Sebelum kita menghadapi tadi pas sebelum observasi saya nervous, tapi setelah ini perasaan mungkin lega. Walaupun saya juga jadi penasaran Pak terhadap mungkin apa yang sebagai umpan balik dari Bapak terhadap performa saya melakukan observasi tadi Pak. Ya, namun sebelum ke hal yang detail tersebut, barangkali antara tujuan tadi observasi, Pak observasi dengan setelah observasi menurut Bapak, barangkali Iya. sudah tercapai belum barangkali? Saya kira ada yang belum tercapai mungkin Pak. Ada yang belum tercapai. Kalau saya kalau saya melakukan evaluasi diri terhadap tadi saya melaksanakan observasi, ada sebagian tujuan observasi yang tidak tercapai. Di antaranya saya belum bisa menyusun bentuk-bentuk pertanyaan ke coach Pak. Itu loh, yang supaya pertanyaan tersebut bisa dikembangkan oleh coach. Yang menjadi hambatan barangkali tidaknya? Mungkin hambatannya dari segi persiapan Pak. Oh. Dari segi persiapan, selain persiapan tadi saya mungkin belum bisa memanage terhadap waktu yang ada gitu, Pak. Jadi apa mungkin karena saya tergesa-gesa jadi imbasnya ke pertanyaan-pertanyaan yang boleh dibilang tidak terlalu memancing coach untuk mengungkapkan yang lebih luas lagi Pak. Oke, baik. Kita lihat hasil observasi yang telah dilaksanakan ya. Iya. Berdasarkan penilaian saya Iya. bahwa pengamatan ya, bukan penilaian tapi pengamatan barangkali ya Pak. Iya, Pak. Bapak alhamdulillah cukup berhasil, luar biasa begitu ya. Baik itu menyampaikan materi dengan jelas, begitu juga metode, bahkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu sudah jelas sekali. Iya. Namun tadi barangkali hampir sama ya Pak, yang mana untuk menggali dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bervariasi ya. Itu berarti kita sama ya. Iya. Itu barangkali. Oleh sebab itu barangkali Bapak lebih ke depan. Ya sesuai dengan masukan dari Bapak, saya akan mencoba merencanakannya lebih baik lagi dalam hal tadi seperti masukan-masukan dari Bapak.
saya akan mencoba mengembangkan bentuk-bentuk pertanyaan yang lebih kepada saya lagi. Mungkin itu Pak. Alhamdulillah ya, secepatnya dan mudah-mudahan minggu depan, Ya. tahun depan atau semester depan. Mungkin minggu depan Pak, Minggu secepatnya Pak. depan. Iya. Oke, barangkali itu mudah-mudahan ini memberikan motivasi juga kepada kita semua. Iya. Dan jangan lupa barangkali kalau kita bertemu kembali ya dalam observasi, Iya. barangkali perkenankan atau Bapak setuju untuk tindak lanjut nanti ke depan. Setuju Pak, sangat setuju Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Ilman Iya. untuk meluangkan waktu di pasca observasi ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.